Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada bab kelima atau ad-darsu al-khamisu. Nah, di sini saya sudah menuliskan muhawarah atau percakapan yang ada di halaman 27 di kitab Durusul Lughah jilid pertama. Di sini ad-darsu al-khamisu. Di sini percakapan antara Sa'id dan Yasir. Nah, ada Sa'id, Yasir, terus di bawahnya ada Sa'id dan Ali. Nah, di sini kita akan membaca terlebih dahulu isi percakapan dari Sa'id, Yasir, dan Ali. Oke. Yang pertama, Sa'id. Sa'id qala atau berkata, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir?" Saya ulang. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Ini Sa'id bertanya kepada Yasir. Nah, Yasir menjawab. Qala Yasir, la hadza kitabu Hamidin. Yasir, la hadza kitabu Hamidin. Nah, kita terjemahkan dulu dua percakapan ini. Yang pertama, Sa'id bertanya kepada Yasir. Pertanyaannya apa? Akitabu Muhammadin. Terjemahnya, apakah kitab Muhammad? Hadza, ini ya Yasir. Atau terjemah bebasnya, apakah buku ini punya Yasir, punya Muhammad wahai Yasir? Nah, Yasir menjawab, la, bukan. Hadza kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah buku ini apakah buku ini milik Muhammad ya Yasir? Jawaban Yasir, bukan. Itu miliknya Hamid. Buku itu miliknya Hamid, atau buku ini ya. Buku ini miliknya Hamid. Seperti itu. Itu percakapan yang pertama dan kedua. Selanjutnya, Sa'id bertanya kembali kepada Yasir. Aina kitabu Muhammadin? Saya ulang. Aina kitabu Muhammadin? Jawab Yasir, huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Nah, ini apa terjemah dari dua percakapan ini? Yang pertama, Sa'id bertanya, Aina kitabu Muhammadin? Aina itu di mana? Nah, lantas Sa'id setelah tadi bertanya 1-2, Sa'id bertanya kembali, lalu di mana kitab Muhammad, atau langsung di mana kitab Muhammad? Yasir menjawab, huwa alal maktabi. Huwa di sini kembali kepada kitab, maksudnya menunjukkan kitab. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Kata Yasir, dia di atas meja. Tadi pertanyaannya di mana kitab Muhammad? Jawabnya dia di atas meja. Tuh. Selanjutnya antara Sa'id dan Ali. Sini. Qalamu man hadza ya Ali? Sa'id berkata, qalamu man hadza ya Ali? Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Jawabannya, hadza qalamul mudarrisi. Itu jawaban Ali. Apa pertanyaan dari Sa'id? Pulpen milik siapa ini wahai Ali? Kata Sa'id, pulpen milik siapa ini wahai Ali? Dia bertanya. Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Pulpen ini milik pengajar atau milik guru. Seperti itu. Mudaris kita pernah ya. Ini mudaris itu guru atau pengajar. Guru. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpennya pengajar, atau pulpen ini milik guru, milik pengajar. Nah, seperti itu. Ini percakapan antara Sa'id, Yasir, dan Sa'id dan Ali. Nah, seperti itu. Apa pembelajaran di bab kelima ini? Di bab kelima ini, ad-darsu al-khamisu, kita akan belajar mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, mudhaf itu kalimat ini, kitabu. Nah, ini mudhaf. Mudhaf ilaihnya Muhammadin.
Terus mana lagi? Ini kitabu Hamidin. Kitabu Muhammadin. Di kalimat Yasir nggak ada. Nah, di selanjutnya Sa'id qalamu man hadza. Nah, qalamu man hadza, ini mudhof ilaih. Nah, jawaban Ali qalamul mudarrisi. Ini mudhof ilaih. Nah, seperti apa? Kita tulis kembali sini. Kitabu Muhammadin. Mudhof ilaih itu yang bersandar kepadanya. Terjemahnya mudhof ilaih yang bersandar kepadanya. Ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Nah, ini ini sandaran, ini yang bersandar kepadanya. Nah, jadi bagaimana hukum mudhof ilaih ini? Nah, ini mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ini kalimat mudhof atau yang pertama ini tidak boleh tanwin. Rumusnya tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, jadi rumus mudhof itu tidak boleh tanwin. Kitabu, tidak boleh kitabun. Nah, terjemahnya kan tadi buku milik Muhammad. Nah, ini kitab milik Muhammad atau buku milik Muhammad. Nah, karena ini mudhof ilaih, jadi kitabu Muhammadin. Atau tadi qalamul mudarrisi. Rumusnya si mudhof tidak boleh tanwin nih. Semua mudhof tidak ada yang tanwin. 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Mudhof itu kata di awalnya, kata di awal sebelum mudhof ilaih. Nah, ini semua yang tadi dicontohkan tidak boleh tanwin karena rumus mudhof itu mamnu' minat tanwin atau tidak boleh tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua, mudhof ilaih. Mudhof ilaih rumusnya wajib berbaris kasroh atau berbaris majrur kasroh. Nah, ini rumus mudhof ilaih. Harus kasroh, baris kasroh, baris kasroh. Nah, ini rumus mudhof ilaih, baris kasroh. Semua yang di sini mudhof ilaih semuanya berbaris kasroh, mau itu kasroh ataupun kasroh tain. Nah, ketika tidak ada alif lam, kembali ke bab sebelumnya, rumus alif lam. Ketika tidak ada alif lam, tanwin. Tapi ketika ada alif lam, tidak boleh tanwin. Nah, ini yang ini ya, qalamul mudarrisi, tapi tetap berbaris kasrah. Ini kitabu Muhammadin, karena tidak ada alif wal lam. Muhammadin itu berbaris kasrah juga, tapi kasrah tain karena tidak ada alif lam. Ini pelajaran mudhof wal mudhof ilaih. Nah, kita ke contoh lain. Kita hapus dulu semuanya. Kita contoh lain. Misalnya di sini misalnya rumah milik Ahmad. Rumah milik Ahmad. Bahasa Arabnya Baitu Hamidin. Ahmadin, afwan. Baitu. Afwan, kita jangan pakai nama Ahmad karena kita pakai kata Hamid. Rumah Hamid. Baitu Hamidin. Nah, karena tadi rumus mudhof yang jadi mudhof ini baitnya tidak boleh tanwin, maka baitu Hamidin. Nah, dan rumus mudhof ilaihnya harus kasrah. Barisnya harus kasrah. Yang ini tidak boleh tanwin. Yang mudhof ilaih barisnya harus kasrah. Maka baitu Hamidin. Misalnya apa lagi? Baitu Hamidin. Terus misalnya babul fasli, misalnya pintu kelas, babul fasli.
Nah, babul fasli, bab pintu punya kelas, pintu kelas maksudnya. Nah, ini bab di sini sebagai mudhof ilaih, dia tidak boleh tanwin, dan al-fasli sebagai mudhof ilaih dia wajib berbaris kasroh. Nah, masih banyak di tamrin untuk latihan di bab kelima ini banyak supaya mempermantap atau memperjelas pemahaman, boleh dilatih di tamrinat di bab kelima. Kita ulang, di Darsul Khamis ini ad-Darsu al-Khamis membahas mengenai mudhof wa mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, mudhof wa mudhof ilaih. Bab kelima ad-Darsu al-Khamis itu membahas mudhof wa mudhof ilaih. Mudhof, rumusnya dia kata yang jadi mudhof itu tidak boleh tanwin. Tapi dia boleh berharokat, mau dia fathah, mau dia dhammah, mau dia kasrah itu boleh. Karena sesuai kebutuhan si mudhof. Kalau misalnya gini, sa'adhabu, misalnya adhabu ila baiti Hamid, ditambah adhabu ila. Nah, kalau ada kata ila, maka kata bait harus kasrah, karena pertemuan kemarin kita sudah membahas ketika ada ila wajib berbaris kasrah. Nah, ketika adhabu ila baiti Hamidin, maka rumus mudhof itu hanya tidak boleh tanwin, jadi tidak boleh baitin, tapi harus tetap baiti. Itu yang pertama. Yang kedua, rumus mudhof ilaih itu barisnya harus kasroh. Mau itu kasroh atau mau itu dia kasroh ataupun kasroh tain. Seperti pelajaran sebelumnya, kalau dia baris kasroh berarti dia ada alif wal lam. Begitupun kalau kasroh tain berarti tidak ada alif wal lam. Nah, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih wajib berbaris kasroh. Yang ini tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, itu. Tadi ya contohnya, bagaimana kalau kata mudhof ini berbaris kasroh? Boleh, karena ini seperti ini contohnya. Azhabu ila baiti, walaupun tidak ada alif lam, tetap karena mudhof itu tidak boleh tanwin, tetap dia harus ila baiti Hamidin. Karena rumusnya tadi tidak boleh tanwin. Nah, seperti itu. Sekian pembelajaran pada Darsul Al-Khamis. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.